Hai, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan membahas tentang to state the purpose or intention to do something, yaitu untuk menyatakan maksud atau niat untuk melakukan sesuatu. Dan materi ini merupakan materi dari buku bahasa Inggris kelas 9 Think Globally, Act Locally. Materi ini berada dalam chapter 2 yang berjudul Let's Live a Healthy Life Part 1 bagian pertama, di mana ini kita akan membahas pada halaman 17 sampai halaman 19. So, are you ready to study? Let's get started. Sebelum memulai video kali ini, saya akan jelaskan dulu ringkasan materi mengenai to state the purpose or intention to do something, untuk menyatakan maksud atau niat untuk melakukan sesuatu. Materi yang pertama ini akan kita bahas yaitu tentang maksud dan tujuan melakukan suatu tindakan dengan menggunakan unsur kebahasaan to, in order to, dan so that. Jadi ada 3 unsur kebahasaan yaitu to, in order to, so that. Yang pertama adalah to. To di sini berarti atau digunakan untuk, supaya. Biasanya to ini diikuti dengan verb bentuk pertama atau be. Contohnya adalah we should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, eggs, fish, tofu, and tempe to be healthy. Nah, di dalam kalimat ini kita menemukan di sini ada kata-kata to yang artinya agar, supaya, atau digunakan untuk. Jadi we should eat enough vegetable, kita harus makan sayur, buah, nasi, daging, telur, ikan, tahu, dan tempe secukupnya agar sehat. Jadi to di sini berarti atau maksudnya itu kita makan sayur-sayuran dan yang lainnya itu agar sehat. Contoh yang kedua, we can jog to have stronger lungs. Kita bisa lari pelan-pelan untuk memiliki paru-paru yang lebih kuat. Maksudnya dengan kita jogging, kita akan memiliki paru-paru yang kuat. Jadi to di sini dalam artian atau berarti untuk atau supaya. Contoh yang ketiga, swimming is also good to stay in shape. Berenang juga bagus untuk tetap bugar. Jadi to di sini adalah berarti untuk atau supaya. Yang kedua adalah in order to. In order to di sini berarti supaya atau agar. Jadi ya sama ya kayak tadi to, kalau di sini in order to. Nah, biasanya in order to itu setelah frase kemudian diikuti dengan verb atau be untuk nominal sentence. Kita lihat contohnya bersama-sama. Contoh yang pertama, we should eat well in order not to get sick easily. Kita harus makan dengan baik agar tidak mudah sakit. Kita lihat di sini ya, in order not to. Nah, setelah in order, karena di sini menunjukkan tidak, maka sebelum to dikasih not, in order not to, agar tidak. Nah, artinya seperti itu. Contoh yang kedua, we can also swim in order to have strong muscles. Kita juga bisa berenang agar memiliki otot yang kuat. Sekarang kita lihat in order to. Nah, di sini setelah kata in order to, maka diikuti dengan kata kerja atau be. Jadi in order to have, have-nya artinya memiliki. Yang ketiga adalah so that. So that di sini berarti sehingga. Biasanya so that di sini setelah frase ini diikuti oleh subjek. Kalau tadi so, yang pertama tadi kan so ya, setelah so tadi kan diikuti oleh verb bentuk pertama atau be. Kemudian in order to, setelah in order to diikuti dengan verb atau be bentuk nominal sentence. Sekarang so that, setelah so that diikuti oleh subjek. Kita lihat contohnya bersama-sama. We should not eat too much instant foods so that we will not get serious disease.
Kita seharusnya tidak makan terlalu banyak makanan instan sehingga, nah di sini ada kata-kata so that, sehingga kita tidak akan mendapatkan penyakit serius. Jadi setelah so that dikasih subjeknya di sini adalah we, sehingga kita titik-titik. Contoh yang kedua, we have to clean our bathtub regularly so that mosquitoes don't lay their eggs there. Kita harus membersihkan bak mandi kita secara teratur sehingga so that nyamuk tidak bertelur di sana. Jadi setelah so that ini diikuti dengan subjek. Dan di sini yang perlu kalian ingat, di sini saya punya catatan ya. Conjunction kata hubung to dan in order to ini diikuti oleh frasa. Sedangkan so that diikuti oleh klausa, anak kalimat. Jadi to sama in order to ini hanyalah diikuti oleh frasa saja, tetapi kalau so that diikuti oleh klausa atau ada anak kalimat yang mengikuti setelah so that tersebut. Itu tadi untuk ringkasan materi. Sekarang kita menuju pada buku kalian, yaitu pada halaman 17 sampai halaman 22. Kita mulai dari halaman 17 dulu. Di situ ada chapter 2 yang berjudul Let's Live a Healthy Life. Marilah kita hidup dengan kehidupan yang sehat. Itu judulnya. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita akan belajar apa aja? We will learn, kita akan belajar. Yang pertama adalah to state the purpose or intention to do something, yaitu untuk menyatakan tujuan atau niat tertentu melakukan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah to agree or disagree with a suggestion or an idea, untuk menyetujui atau tidak menyetujui saran ataupun ide tertentu. Jadi dalam bab 2 ini nanti kita akan membahas 2 poin yang utama, yaitu yang pertama adalah to state the purpose atau intention to do something, untuk menyatakan maksud atau niat melakukan sesuatu. Yang kedua adalah to agree or disagree with a suggestion or an idea, untuk menyetujui atau tidak setuju dengan saran atau ide. Tapi pada part 1 video pertama ini kita hanya fokus pada to state the purpose or intention to do something, untuk menyatakan maksud atau niat untuk melakukan sesuatu. Kemudian pada halaman 18 di situ ada observing and asking question, mengamati dan mengajukan pertanyaan. Di sini ada beberapa tugas kalian. Kita lihat yang pertama ya. We will play the roles of the speakers in the pictures. Kita akan bermain peran sebagai pembicara di dalam gambar. Today, hari ini Dayu is having a diare. Hari ini Dayu itu punya sakit diare. She's too weak. Dia itu terlalu lemah. So she's staying home. Jadi dia tinggal di rumah karena merasa lemah, jadi tidak kemana-mana. After class, setelah kelas selesai atau setelah pelajaran selesai, Udin, Lina, Benny, Edo, and Siti visit her at home, mengunjungi ke rumahnya Dayu. Kemudian kita lihat pada halaman 19, di situ ada conversation tadi ya yang mengunjungi rumahnya Dayu. Kita lihat bersama-sama. Di sini dimulai dari Siti dulu. Siti, "Hai Dayu, have you taken any medicine yet?" Dayu, "Sudahkah kamu membeli obat-obatan?" Kemudian Dayu bilang, "Yes, I have." Iya, saya sudah membelinya. "But it only help a little." Tetapi ini hanyalah sedikit membantuku. Dayu bilang seperti itu. Kemudian Siti menjawab, "Maybe you just have to take some rest." Mungkin kamu harus banyak istirahat. In order to, agar supaya, nah ini loh ya, ada kata-kata in order to, agar supaya, get well soon, agar supaya kamu cepat sembuh. Kemudian Dayu menjawab, "You are right, kamu benar. In fact, kenyataannya, I have been to the toilet many times today." Saya harus pergi ke toilet beberapa kali hari ini. Kemudian Edo bilang, "Poor you, betapa kasihannya kamu. You need to drink a lot of water." Kamu butuh minum banyak air. So that, sehingga, you will not get dehydrated. Sehingga kamu tidak kekurangan atau kamu tidak dehidrasi, kekurangan cairan.
Nah, pada Edo di sini ada kata-kata so that yang menunjukkan sehingga. Jadi setelah so that di sini ada kalimat anak kalimat atau ada klausanya ya. So that you will not get dehydrated. Kemudian Dayu menjawab, "This is a good lesson for me." Ini adalah pelajaran yang bagus untukku. I never care about what I eat. Saya tidak pernah menjaga apa yang saya makan. Kemudian Udin menjawab, "Right, benar. Guys, hai semuanya, don't forget to wash your fruit and vegetable. Jangan lupa untuk membasuh buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Jangan lupa, maksudnya jangan lupa untuk mencucinya. Before you eat, sebelum kamu makan. So, sehingga you will not take any germ into your tummy." Supaya kamu tidak membawa kuman ke dalam perut kamu. Udin bilang seperti itu. Kemudian Dayu menjawab, "Yes bos, iya bos, you are right. Ya, kamu benar. We should always clean our food well. Kita sebaiknya selalu membersihkan makanan kita dengan baik. I should be more careful now. Saya lebih berhati-hati sekarang." Kemudian Lina menjawab, "Dayu, you look very pale." Dayu, kamu kelihatan sangat pucat. I think you need to see the doctor soon. Saya pikir kamu pergi ke dokter segera. In order to get help. Supaya kamu segera mendapatkan pertolongan. Don't take diare lightly. Jangan anggap remeh diare ini. Lina bilang seperti itu. Nah, dalam ucapan Lina ini di sini ada kata-kata in order to. Setelah in order to, maka di sini ada frasenya yaitu get help. Yang artinya in order to itu adalah agar atau supaya. Selanjutnya Dayu menjawab, "No, of course not." Tidak, tentu tidak. Actually, sebenarnya my mom is on her way from the office. Sebenarnya ibuku itu masih di jalan dari kantor to take me to the hospital, yang akan membawaku ke rumah sakit. Kemudian Siti bilang, "Good, baguslah kalau begitu. We will help you to get ready now." Kita akan membantumu untuk bersiap-siap sekarang. Dia bilang seperti itu. Di dalam percakapan tadi, di situ ada yang pertama adalah in order to, yang kedua so that, yang ketiga so, dan yang terakhir adalah in order to. Yang pertama yang diucapkan Siti in order to, setelah in order to maka di situ ada frasenya, yang mana artinya in order to itu adalah agar atau supaya. Kemudian yang kedua Edo, yang disampaikan Edo yang bercetak tebal, di situ ada so that. So that di sini artinya adalah sehingga, dan setelah so that diikuti dengan klausa atau anak kalimat. Kemudian yang ketiga adalah so, yang disampaikan Udin adalah so. Setelah so ada frase, dan yang terakhir adalah in order to. Setelah in order to maka di sini ada frasanya juga. Nah, itu tadi untuk video kita part 1 bagian pertama chapter 2 bab kedua yang membahas tentang to state the purpose or intention to do something, untuk menyatakan tujuan ataupun niat melakukan sesuatu. Part 1 bagian pertama yang mana di situ sudah saya jelaskan bagaimanakah caranya untuk memberikan atau menyatakan tujuan ataupun niat melakukan suatu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.